Baik ibu-ibu sekalian, karena kita akan selesaikan sebelum maghrib. Sementara maghrib itu kan jam 17.20-an ya. Kita berharap sekarang ini ada baru jam 15.20. Nah, jadi tadi ada beberapa orang yang, kalau yang saya maklumi misalnya yang keretanya berangkat jam berapa, kita kan harus prepare bahwa kereta tersebut kan bisa kesananya sekaligus mungkin ya kadang-kadang di depan itu kan tidak terlalu cepat, namanya kadang-kadang suka penumpang banyak. Oke, yang tadi sudah izin, saya pikir keburu. Penulisan saya himbau betul agar penulisannya bukan sekedar memutus kewajiban, sehingga ketika saya baca, karena cukup sering di berbagai kegiatan saya nggak dapat apa-apa dari tulisan itu gitu. Ya, saya berharap saya dapat apa, walaupun kritik, walaupun sebuah usulan yang agak agak mendalam atau agak komplain, agak mimpi, nggak apa-apa. Ya, saya pikir begitu. Kalau udah selesai berarti dikumpulkan, Bang Fikri dibantu dimasukkan ke amplop, jumlahnya 32 ya. Jadi tidak diserahkan kepada saya. Amplopnya nggak ada. Bu Marfuah, amplop nggak ada emang. Habis. Tuh masih ada. Gimana Bapak calon ketua umum PP ini? Biar Pak. Amplop sudah disiapkan oleh panitia, bukan boleh beli baru. Udah, gini aja. Yang Bapak udah kumpulin masukin ke amplop gitu aja, daripada berdebat-debat lagi. Iya. Supaya kita bisa ngitung nih jumlahnya ada 32 ya. Itu amplopnya dikasih nama nggak sih? Enggak ya? Bukan. Tujuan saya kan begini, acara kita ini kan akan segera berakhir, satu materi ini selesai. Bisa jadi kan kalau namanya ada kan saya tinggal manggil nama ini, tolong dibacakan, itu kan mungkin jadi inspirasi gitu. Kalau semua pasti nggak bisa, 32 orang, kalau satu aja 5 menit, berarti kan 150 menit, 2 jam lagi. Tujuan saya begitu. Kalau nggak ditulis ya nggak apa-apa. Ya itu kan terserah, saya nggak ribut lah. Maksud saya mau, kalau saya akan meminta, kan daripada ibu mikir dari nol lagi kan tinggal ngambil lagi dibaca gitu saya. Iya, tujuannya hanya itu. Ya sudah dikumpul aja deh, kalau nggak bisa diajak ngomongin begitu buang-buang waktu saya. Oke, dikumpulkan udah cukup 32 Pak Her. Ibu Ketua jangan dikumpulkan dulu. Iya buat Anda khusus, biar nanti kita mau dengar obsesi seorang ketua kan ini. Habis karena apa? Karena yang lain nggak pada mau nulis nama. Oh, nanti akhirnya jadi saya cuma nanya, jadi buka-buka lagi, tujuan saya begitu. Sebenarnya sederhana. Anda nggak usah dibawa dulu. Terus ibu ini nih yang pakai baju putih. Ya, udah dikumpul ya? Oh, udah jangan. Kalau udah, biar ibu ini aja. Ibu sekretaris sudah kumpul belum? Bu Zahro sudah. Mas Raihan sudah. Udah, biar sendiri aja Bu. Ya. Enggak, nanti Bu, nanti. Saya sengaja biar jangan dikumpul, biar saya nggak nyari-nyari lagi gitu maksudnya tujuannya. Ya, biar Anda saja sendiri, nanti kita coba feedback sedikit gitu. Materi kita belum selesai, makanya saya meminta kumpul pastikan 32 minus 1, nanti lagi dipegang dulu. Udah? Berapa Pak? Ibu-ibu harus paham, bapak-bapak harus paham, kami sering mengadakan ini selalu kurang. Misalnya 32, atau cuma 25. Ya, nah kita ini nggak punya tradisi menulis, jadi
Takut kenapa nggak tahu. Jadi makanya nih terus terang kalau terkesan rewel, cerewet, karena kita udah 13 angkatan. Setelah dihitung selalu kurang. Karena dapat data dari panitia peserta 27, tulisannya cuma 24. Jadi ada yang nggak mau nulis, aneh banget. Sumbangan ide nggak ada. Udah selesai. Nafik. Ya cukup 2 karena satu ini kita akan jadikan. Nih satu Pak Bendahara. Oh iya uang bendahara dicatat ya. Kan jadi buang-buang waktu jadinya kan. Yang merasa belum mengumpulkan tulisan agar mau sportif. Ketimbang nanti dilacak, ini kan bisa diduga Anda nggak punya niat baik kalau nggak ngumpulin. Kita kan lagi berpikir bagaimana nextnya. Anggaplah terkumpul 30, kurang 2 kan karena ini diminta. Oh ibunda kita, baik, kurang 1 lagi. Bu Siti Rohana sudah, Bu Mimi sudah, Istiqomah K sudah. Habis Istiqomah ada yang Q kan jadi. Iya ini K, makanya saya bilang Q. Pak Abu Muhammad sudah, Bang Tony udah panggil abang biar kelihatan muda itu ya. Aneh ya, masa kurang 100 sih? Iya. Pas. Nanti di belakang. Iya kan pas kan? Baik. Jadi paling tidak ibu-ibu bisa, kenapa sih Ustaz Rafian dicerewet? Memang begitu kejadiannya. Kalau didiemin nggak mau, antara nggak ngeh, antara males atau menganggap. Habis dia bilang, saya nggak nulisnya nggak bermutu, males ngumpulin. Gitu. Baik, kita tinggal sedikit lagi. Dan ini walaupun sesi terakhir atau halaman terakhir, perlu jadi pegangan terutama buat yang nyalek. Bapak Ibu sekalian, tadi Ketua Panitia untuk Pendidikan Politik tingkat Jawa Tengah, saya umumkan dari sekarang, untuk tingkat nasional nanti kita akan buat semacam audisi atau tender panitia. Ya, saya pikir jadi bagus permainan kita nanti. Ya, nggak mustahil bahwa nanti Ketua Panitia Pak Tony gitu kan. Orang anggap santai-santai Pak Tony walaupun kecil. Orang kecil itu biasanya pikirannya jauh. Ya, mungil-mungil jauh ya. Oke, kita teruskan. Bismillah. Syarat kemenangan kita yang pasti kita tengok berikut ini. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara 100% bagi segenap kaum muslim di semua pertempuran dan peperangan politik. Saya mengulang sedikit tentang Aljazair, ada yang namanya Partai FIS, Front Islamic Salvation, pembebasan Islam. Itu di satu ada Khadli Benjedid, ada Abdul Khair Hakani. Mereka itu kombinasi antara sosiolog dan seorang ulama. Bagaimana sebuah partai Islam dalam sebuah pemilu itu menangnya hampir 90%. Ya, jadi sebenarnya kalau kita belajar dalam teori sosial, memang teori sosial Islam itu selalu memberikan satu implikasi yang unpredictable. Pertumbuhan Islam di Indonesia itu tidak bisa dibandingkan dan disandingkan dengan gerakan kristenisasi yang penuh dengan uang, dengan senjata. Karena dakwah Islam itu menembus hati dan menembus romantisme dan romantika hidup, baik yang berhubungan dengan kemesraan sesama manusia dan hakikat cinta yang tak pernah ada yang bisa ditandingi. Allazina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, perkembangan ini mungkin nanti di lain kesempatan. Jadi yang pertama itu. Yang berikutnya,
Maksimalisasi partisipasi pemilih, baik secara sempit maupun kesadaran situasional. Sadar akan bahaya penguasa fasik, Kristen, Syiah, Cina, PKI dan seterusnya sebagai penjajah dan penjara. Jadi kalau kita bisa memberikan penyadaran ini dengan sedemikian rupa, ya, saya ingin katakan buat semua teman-teman, terutama teman-teman yang telah tegas-tegas mencalonkan diri, ternyata Bapak kita ini caleg dapil mana, Pak? Oh, nggak nyalek, sayang banget. Bahwasanya apa yang kita bicarakan ini menjadi bagian penting. Pendukungan itu memang harus fokus pada pendulangan suara. Kita teruskan dulu. Sadar akan kemenangan dan kekuasaan politik merupakan modal perjuangan. Ya, ini saya jadi buat Bu Listi jadi benar-benar kepikiran nih, kayaknya Gunung Kidul memang harus jadi nih DPRD-nya nih. Ya. Nah, saya sudah mendapatkan mappingnya. Memang ada teman saya dari Jakarta juga bisik nih, titip Bu Listi katanya. Mudah-mudahan bisa dapat masukan nanti dari teman-teman yang lain di daerah sana. Nah, yang jelas bahwasanya yang berhubungan dengan perjalanan kita ini perlu keberadaan media center, baik dalam bentuk terpusat atau terdesentralisir untuk minimal ada tim IT. Ya. Maka keberadaan yang namanya Instagram, keberadaan yang namanya ini mungkin nanti buat kelompoknya Bu Candy dan kawan-kawan ini harus menjadi bagian poros ketiga. Jadi kita pakai sebentar spontan saya, poros ketiga ini jadi bagaimana kalau ada kegiatan kita cukup memberikan kabar umum, kita akan mengadakan tingkat Jawa Tengah kebutuhan dana katakanlah 83 juta, kita baru punya sekitar 12 juta. Itu kalau dengar pengalaman beberapa kawan-kawan itu. Nah, ini butuh orang-orang yang amanah dan punya kemampuan mengorganisasikan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang berikutnya, posko umat, baik yang sudah ada maupun yang bisa difungsikan. Posko silaturahim, saya pikir ini menjadi jawaban karena PDIP buat di mana-mana. Bisa nggak teman-teman membayangkan kalau kita punya posko, di sana ada Pandu PKS, di sana ada Hizbullah PBB, di sana ada GPK, wah keren. Bisa nangis darah itu. Kalau Betawi bilang PDIP bisa keluar tai hijau itu. Iya, dan ini bisa dilakukan. Ini makanya sebenarnya kalau kita pahamkan, makanya saya dari tadi bilang jangan menganggap keberadaan partai Islam yang banyak itu sebagai hal yang menggelisahkan Anda. Persoalannya memang kadang-kadang kita mencoba bersikap tasamuh, mereka nggak ngerti. Malah mengibarkan bendera P3 nggak boleh, mengibarkan bendera PKS nggak boleh. Oleh siapa? Oleh Partai Umat. Mengibarkan bendera Partai Umat nggak boleh. Oleh siapa? Oleh anak PKS. Wah, ini gimana? Nah, berikutnya kerja politik umat Islam. Nah, mungkin buat teman-teman, saya akan memberikan komitmen dengan catatan bahwa memang harus ada perbincangan setelah ini, bukan hanya di forum, bukan hanya di WA, bukan hanya di medsos, bukan hanya di online, tapi mungkin nanti di alam yang sifatnya yang kita masih sanggup. Mungkin kita membangun koneksitas dengan saling berdoa. Ya, saya punya teman, seorang tua, dia jauh di atas saya, usianya 70-an. Ada yang menarik, saya mau cerita ini. Kenapa? Kalau saya sedang di Tangerang, saya berangkat ke masjid itu, kadang-kadang berangkat sudah hampir qomat. Kadang-kadang berangkat sudah masbuk 1 rakaat. Kadang-kadang berangkat sebelum azan. Yang menarik adalah, saya dengan beliau itu bertemu di ujung gang. Anda bayangin nggak? Kita kan diajak kaki. Ini kan udah mau qomat. Saya keluar, dia nongol. Kita nggak pernah kasih kabar. Atau sana sudah sholat 1 rakaat. Dia di ujung gang, saya sampai. Saya bilang sama beliau, nih Pak, ada apa ya Pak? Itulah dulu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak punya handphone, tidak ada WA, tidak ada kontak. Ini buat teman-teman, kemenangan kita yang paling aman ketika kita menang dengan pertolongan Allah dan malaikat-malaikat Allah. Mau bukti? Mari kita lihat Al-Quran kita, surat 3, 124, 125. Ya. Oke, tolong mic-nya dikasih. Saya pikir ini beberapa teman guru-guru kita bacaan Quran pasti tergaransi.
Saya persilakan Bapak Ustadz kita nih. Ustadz, izin Ustadz. Surat Ali Imran. Ya ini yang ini. Yang kacamata. Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Nah, mari kita dengarkan. Nanti terjemahnya akan dibacakan oleh Ibu Siti Rohana. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 124 123 124 125. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wa kadhimina ghaidha wa Bapak 133 itu 124 125 Bapak yang baik hati, ayo. 124 125. Ittaqulu lil mu'minina la ayyakuf alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasatin alafin minal malaikah munjidin bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsatin alafin minal malaikati musawwimin. Baik, silakan Bu Rahna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ingatlah ketika engkau mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya, jadi teman-teman semua, wilayah ini ada dua. Yang satu dimensi transendensi, yang kedua dimensi fisik. Salah satu kakak angkatan saya itu dia adalah instruktur di Afghanistan tahun 80-an. Yang menarik adalah ketika pertempuran terjadi, dia hanya membawa 80-an orang. 80-an orang, kemudian dalam perjalanan mereka melintas dari satu bukit ke bukit, itu datang pesawat tempur M16 yang daya muntah pelurunya itu per detik 300 peluru. Anda bisa bayangkan, ketika mereka sedang melintas,